segala sesuatu itu pasti ada tanda-tandanya. Apa tandanya kita sudah dapat hidayah? Apa tandanya kita sudah memulai dengan hidayah itu? Maka beliau memberikan penjelasan kepada kita, fa'lam anna bidayataha dhahirut taqwa wa nihayataha batinut taqwa. Fala aqibata illa littaqwa wala huda illa lil muttaqin. Ketahuilah bahwasanya kita tahu berada dalam permulaan hidayah adalah kalau kita itu bertakwa secara zahir. Dan puncaknya kita bertakwa secara batin. Dan akibat yang baik itu, konsekuensi yang baik yang akan dirasakan oleh pelakunya hanyalah bagi orang yang bertakwa. Dan sungguh tidak ada petunjuk kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin tahu, kita ini sudah memulai berada di dalam jalur hidayah atau tidak, kita lihat bagaimana zahir kita dengan ketakwaan. Kalau zahir kita bertakwa, maka berarti itu permulaan daripada hidayah. Sedangkan puncaknya nanti bukan cuma zahir aja yang bertakwa, tapi batinnya juga bertakwa. Sedangkan takwa itu sendiri, apa itu takwa? Sebagaimana kita harus juga tahu apa itu iman. Dan bagaimana tingkatan keimanan dari ketakwaan. Jadi takwa itu adalah ibaratun an imtisali awamirillah wassinabi nawahihi. Takwa itu adalah sebuah ibarat dari perkataan, ucapan, tindakan, keadaan di mana di situ kita melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu namanya takwa. Sedangkan iman itu ada keyakinan. Yang mana keyakinan itu tidak mungkin akan tumbuh pada diri seseorang kecuali karena pengetahuan. Bertambah pengetahuannya, bertambah keyakinannya, berarti bertambah pula keimanannya. Barang siapa yang ingin tebal keimanannya, barang siapa yang ingin bertambah keimanannya, barang siapa yang ingin kuat keimanannya, maka tambahlah pengetahuannya. Karena hanyalah dengan pengetahuan seseorang itu akan bertambah keyakinan. Tanpa pengetahuan, bagaimana dia akan merasa yakin? Sedangkan iman itu semuanya adalah keyakinan. Nah, itu iman. Jadi pendorong daripada orang bertakwa itu ya iman. Dan iman itu akan bertambah seiring dengan bertakwanya. Jadi tambah bertakwa, tambah iman. Tambah iman, tambah seorang itu bertakwa. Jadi dua hal yang tidak mungkin dipisahkan, sama seperti jasad dengan ruh. Bagaimana kita tahu bahwasanya jasad itu masih ada rohnya dari jasadnya? Roh itu di mana bersemayamnya? Ya di dalam jasad. Jadi perumpamaan ruh dengan jasad sama antara perumpamaan iman dengan takwa. Tidak akan terpisahkan. Jadi kalau ada iman, maka ada takwa. Ada takwa, maka di situ ada keimanan. Sama seperti ruh. Ruh itu ada pada badan seseorang. Jika masih ada ruh, berarti masih hidup dia. Ketika tidak ada ruh, maka dia sudah meninggal. Dari mana kita tahu? Dari badannya, dari takwanya. Itu keimanan dan ketakwaan itu. Jadi iman itu adalah pendorong, motivatornya, landasannya itu iman. Takwa itu adalah implementasinya. Jadi kalau orang beriman pasti bertakwa. Kalau orang bertakwa di situ ada iman. Nah, oleh karena itu maka di sini beliau katakan ada takwa zahir, ada takwa batin. Takwa zahir itu adalah merupakan sebuah pertanda bahwasanya dia berada di dalam
bidayatul hidayah. Dan puncaknya nanti ketika dia itu bertakwa secara batin. Kalau bertakwa secara batin berarti otomatis bertakwa secara dohir dan batin gitu. Karena dohir itu ikut batin. Nah, tapi kita harus tahu bahwasanya bidayatul hidayah itu berada di takwa yang dohir, bukan takwa yang batin. Puncaknya baru di takwa yang batin. Artinya apa? Tidak ada suatu keimanan yang hakiki, hidayah yang sebenarnya, kecuali kalau diimplementasikan dahulu dengan takwa dohir. Nah, jadi dohir kita itu harus kita terapkan ketakwaan. Harus berada dalam keadaan ketakwaan. Paksakan. Kita dalam keadaan tidak melanggar perintah Allah. Paksakan. Kita berada di dalam ranah kita beribadah kepada Allah. Paksakan. Kita berada dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Dan paksakan jangan sampai kita berada di dalam keadaan kita dimurkai oleh Allah Ta'ala. Itu namanya takwa dohir itu namanya.